Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu filsafat umum dan Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, MPhil. Dan tak lupa pula kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator. Saya Mesya Delta Kurniawan sebagai moderator dan presentator pertama. Kemudian ada presentator kedua yaitu Salma Inaya. Kemudian ada presentator ketiga yaitu Is Aisyah, dan presentator terakhir yaitu Muhammad Afiful Haq. Langsung saja ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian logika. Jadi logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Secara etimologi, logika merupakan ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Kemudian ada menurut William Alston. William Alston ini mendefinisikan logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan yang tidak sah. Kemudian ada juga nih menurut Hasbullah Bakri, logika adalah ilmu pengetahuan yang mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia sehingga menyebabkan pikirannya dapat mencapai kebenaran, ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau tepat. Selanjutnya ada juga nih menurut Alfred Cray Ewing dalam Post Project mengatakan studi tentang jenis-jenis keterangan yang berbeda dan hubungan di antara mereka yang membenarkan penyimpulan. Nah, itu teman-teman pengertian logika menurut etimologi dan juga menurut filsuf. Kemudian di sini ada loh jenis-jenis logika dan tujuan logika yang mungkin akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Presentator kedua saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis logika. Jenis logika itu ada 4. Yang pertama, logika formal. Yang kedua, logika informal. Yang ketiga, logika simbolis. Dan yang keempat ada logika matematika. Yang pertama ada logika formal. Logika formal merupakan sebuah pemikiran atau pengertian logika yang dianggap sebagai logika tradisional atau logika filosofis, di mana dalam hal ini berkaitan dengan studi tentang kesimpulan dengan konten formal dan eksplisit motif. Yang kedua ada logika informal. Logika informal atau yang lebih dikenal dengan informal logika merupakan sebuah disiplin ilmu baru yang mempelajari tentang argumen bahasa alami. Pasalnya, pengertian logika ini lebih mengarahkan untuk mencoba mengembangkan logika untuk menilai, menganalisis, dan memperbaiki penalaran pada bahasa sehari-hari. Yang ketiga ada logika simbolis. Logika simbolis merupakan sebuah logika di mana membahas tentang abstraksi simbolis yang menganggap pada ciri formal ekspresi logis. Hal ini akan sangat mengukuhkan apabila dibandingkan dengan hubungan simbol antara satu sama lain. Seringnya menggunakan kalkulus matematika secara kompleks serta dalam usaha lainnya untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sulit untuk dipahami. Dalam hal ini, logika informal tradisional tidak dapat diatasi. Yang keempat ada logika matematika. Logika matematika ini lebih mengarah pada penerapan teknik logika, pada penerapan teknik matematika, atau lebih fokusnya pada representasi dan analisis logika formal. Yang selanjutnya ada tujuan logika. Tujuan logika dilihat dari karakter yang terkandung dalam logika itu sendiri. Ialah memelihara, melatih, mengajar, dan mendidik yang berkesempatan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek pikiran dengan menggunakan metodologi berpikir. Yang selanjutnya saya serahkan ke moderator. Teman-teman, tadi yang dijelasin itu jenis logika dan tujuan logika, yang dimana jenisnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu ada logika formal, kedua tadi logika informal, ketiga logika simbolis, dan yang keempat
logika, matematika yang tadi udah dijelasin ya. Udah ngerti kan ya. Kemudian di sini ada lanjutannya yaitu penggunaan logika dan manfaat logika. Kemudian nanti ada hukum dasar logika juga yang akan dijelaskan oleh presentator. Kemudian akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan logika. Yang pertama, mengatur orang agar dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, memahami metode. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga adalah menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara belajar dan berpikir. Yang keempat adalah memaksa dan mendorong orang untuk berpikir dengan menggunakan sistem kritis. Yang kelima adalah meningkatkan kebenaran dan menghindari kesalahan kasus dan kesalahan-kesalahan berpikir, keilmuan serta kesastraan. Yang keenam adalah melakukan analisis terhadap pemikiran. Yang terakhir adalah Nah, itu teman-teman tadi penggunaan logika dan manfaat logika. Kemudian ada hukum dasar logika yang akan dijelaskan oleh presentator keempat. Kepadanya saya persilahkan. Hukum dasar logika ada dua, yaitu hukum identitas dan hukum komparasi. Identitas ini berarti hukum kesamaan, di mana kaidah berpikirnya menyatakan bahwa sesuatu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Jika sesuatu itu P, maka P identik dengan P atau P adalah P. Contohnya, dicolongkan apel ya apel, pada kajuin lah dalam jeruk gitu ya. Yang kedua ada hukum kontradiksi. Hukum kontradiksi itu merupakan kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu pada yang sama adalah sesuatu itu bukan sesuatu itu. Dimaksud ialah mustahil ada sesuatu hal yang waktu bersamaan saling bertentangan. Dengan kata lain dikatakan bahwa tidak mungkin P pada waktu yang sama adalah P dan bukan P. Contohnya tuh kayak kemarin kalau sekarang siang yang nggak mungkin dibilang malam. Terus kemudian ada hukum dasar logika. Hukum dasar logika itu ada hukum tiada jalan tengah. Artinya hukum atau kaidah yang menjelaskan bahwa sesuatu mestilah P atau bukan P dan tidak memungkinkan ketiga sebagai jalan tengah. Jadi maksudnya itu kalau kita bilang hujan ya pilihannya cuma hujan atau enggak hujan, nggak ada kondisi setengah hujan atau setengah enggak. Terus yang keempat ada hukum cukup alasan. Hukum cukup alasan itu dari kaidah yang melengkapi hukum kesamaan bahwa menyatakan jika perubahan itu terjadi pada sesuatu maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Hal itu berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi begitu saja tanpa alasan rasional yang memadai sebagai penyebab perubahan itu. Jadi contohnya tuh ya misalnya nih kalau daun jatuh dari pohon pasti ada alasannya kayak angin gitu, gara-gara angin gitu, atau daunnya tuh udah kering. Jadi setiap perubahan itu harus punya alasan yang logis. Terus yang terakhir ada unsur logika. Jadi kerangka definisi itu sesungguhnya terdiri atas 3 unsur. Yang pertama itu ada pengertian, terus kemudian itu menjadi disusun menjadi sedemikian rupa sehingga menjadi keputusan, dan akhirnya keputusan tersebut menjadi disusun sedemikian rupa menjadi kesimpulan. Oke, terima kasih. Mungkin saya Selanjutnya adalah kesimpulan. Kemudian yaitu kesimpulan ya teman-teman.
Please guys. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan logika. Logika tidak lepas dengan manusia karena logika berhubungan dengan akal pikiran yang dimiliki manusia. Sebagai manusia perlu mengetahui apa itu logika dan juga apa itu logika material. Dengan mengetahui apa itu logika dan apa itu logika material akan menjadi nambahnya ilmu pengetahuan dan bisa juga dimanfaatkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.